Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau kita masih diberi kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Vera Yulinda dari kelas 4A PGSD dengan ujung MPM 033. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Arman, Magister Kependidikan, selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada materi pertemuan 3 yang berjudulkan Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Teori behaviorisme. Pengertian dari teori behaviorisme adalah teori yang menekankan perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini menyoroti penguatan dalam bentuk positif dan negatif dalam membentuk siswa, serta pemberian rangsangan dan penguatan yang tepat. Yang kedua itu ada teori pemrosesan informasi, yang dimana pada teori ini memandang seseorang dalam menyimpan informasi seperti menyimpan memori pada komputer. Pada teori ini terdapat tiga jenis penyimpanan. Yang pertama itu ada memori jangka pendek, yang kedua itu ada memori kerja, ketiga ada memori jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada teori perilaku kognitif, yang dimana menekankan pentingnya kondisi instruksional yang optimal selama proses pembelajaran berlangsung. Setiap keterampilan yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda yang mengikuti 9 peristiwa pembelajaran untuk membangun keterampilan dari sederhana hingga lebih ke kompleks. Yang selanjutnya ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Intinya pada teori ini adalah pembelajaran harus dirancang secara sistematis dan jelas tujuannya, analisis tugas serta evaluasi berkelanjutan. Prinsip pada teori ini adalah efisiensi dalam proses pembelajaran dengan sistem yang terstruktur. Selanjutnya ada penerapan teori belajar objektivisme dalam mengintegrasi media pembelajaran ICT, yang dimana digunakan ketika saat pembelajaran didefinisikan secara jelas, serta siswa mendapatkan bimbingan dalam proses pembelajaran, serta pembelajaran harus berjalan cepat dan efisien. Yang selanjutnya ada teori aktivisme sosial, yang dimana menekankan pada belajar harus langsung dari pengalaman dunia nyata, yang dimana menekankan pada kolaborasi, minat siswa, serta interaktif. Teknologi berperan penting dalam menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi di dunia nyata. Selanjutnya ada teori kognitif sosial, yang dimana menekankan proses pembelajaran adanya interaksi antara perilaku, lingkungan, dan kepribadian seseorang, yang dimana siswa belajar dengan pengalaman langsung dan mengamati orang lain. Selanjutnya ada teori scaffolding, yang dimana menekankan perkembangan kognitif yang dipengaruhi oleh budaya dan interaksi sosial. Konsep teori ini adalah jarak yang dapat dilakukan siswa melalui sendiri atau capaian yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Prinsip teori ini adalah dukungan dari seseorang yang lebih dewasa atau sebaya yang lebih berpengalaman. Ada teori perkembangan anak, yang dimana terdapat 3 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada sensorik motorik, yang kedua yaitu pra-operasional konkret, yang ketiga itu ada operasional formal, yang dimana anak-anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan menyesuaikan pemahaman melalui asimilasi dan akomodasi. Prinsip utama dalam teori ini adalah kemampuan belajar di setiap tahap perkembangan dan eksplorasi lingkungan penting untuk kemajuan anak. Selanjutnya ada teori Dascavel learning, yang dimana siswa belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Siswa akan lebih mudah mengingat konsep jika mereka menemukan pengalaman itu sendiri. Melalui eksplorasi, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi, manipulasi objek, serta melakukan percobaan. Prinsip pada teori ini adalah bahwa pengetahuan lebih bermakna ketika diperoleh pengalaman langsung.
Selanjutnya ada teori multivalent intelligence, yang dimana teori ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia beragam dan tidak hanya terbatas hanya intelektual saja. Pada teori ini terdapat 8 jenis kecerdasan. Yang pertama itu ada linguistik, kedua ada musik, ketiga logika matematika, spasial, kinestetik, dan interpersonal, naturalisasi. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kekuatan masing-masing individu. Teori inquiry menekankan eksplorasi aktif, pemecahan masalah, dan keterlibatan siswa dalam penemuan pemahaman. Strategi yang digunakan dalam teori ini adalah yang pertama itu ada simulasi dan virtual realita, kedua itu ada kolaborasi online, ketiga ada gamifikasi dan pemodelan digital, keempat itu ada eksplorasi berbasis web, dan proyek digital. Strategi ini menekankan bahwa pembelajaran berbasis inquiry tetap aktif, bermakna, dan relevan bagi siswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.